kelas AKNA 1. Di sini kami ingin menjelaskan tentang materi anuitas biasa, yaitu present value dan juga future value. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cynthia Clara Pancaria dengan NIM akhir 171. Perkenalkan, saya Siva Gaizani dengan NIM akhir 140. Saya Pradlia Natasha dengan NIM akhir 151. Perkenalkan, nama saya Putri Faisal dengan NIM akhir 265. Baik, di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami atau analisis kami mengenai penerapan anuitas biasa dengan metode present value pada dana pensiun dan metode future value pada dana tabungan pendidikan. Baik, selanjutnya dasar teori. Definisi anuitas. Menurut Versendi 2021, anuitas adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan uang dengan jumlah dan periode waktu yang sama. Jenis-jenis anuitas. Jenis-jenis anuitas ada 3. Yang pertama, anuitas biasa. Pembayarannya dilakukan setiap periode. Yang kedua, anuitas dibuka. Pembayarannya di awal periode. Ketiga, anuitas ditunda. Pembayarannya dimulai setelah jangka waktu tertentu. 2 rumus anuitas biasa menggunakan penghitungan bunga majemuk. Yang pertama, nilai sekarang atau present value. Yang kedua, nilai yang akan datang, future value. Baik, anuitas nilai sekarang atau present value digunakan untuk mengetahui nilai saat ini dari sejumlah pembayaran atau penerimaan di masa depan. Umumnya dipakai untuk menghitung besar pinjaman atau cicilan yang harus dibayar dengan bunga tertentu dengan rumus di mana P di sini adalah nilai sekarang, A adalah cicilan per periode, I tingkat bunga per periode, dan N jumlah periode. Dengan nilai present value atau nilai sekarang bisa mencari beberapa, yaitu mencari menghitung besar cicilan dengan manipulasi menghasilkan rumus ini. Yang kedua, menghitung jumlah periode dengan manipulasi. Untuk menghitung tingkat bunga tidak dapat dihitung secara langsung, tetapi menggunakan metode trial dan error, lalu interpolasi antara dua nilai bunga yang menghasilkan PV yang mendekati target dengan cara ini. Selanjutnya ada perpetuitas. Perpetuitas adalah anuitas tak terhingga dan perhitungan yang untuk mendapatkan nilai sekarang dari anuitas tak terhingga dengan menggunakan persamaan dengan PV nilai sekarang atau present value, dan I tingkat bunga per periode, dan A anuitas atau pembayaran per periode. Selanjutnya ada future value. Future value sendiri digunakan untuk menghitung nilai akhir tabungan pada waktu tertentu, lamanya waktu menabung, serta besar sakalan periodik yang dibutuhkan untuk mencapai jumlah yang diinginkan. Future value dapat diselesaikan dengan persamaan ini, di mana FV itu adalah nilai yang akan datang, adalah jumlah tabungan atau anuitasnya, I tingkat bunga per periode, dan N jumlah periode. Dengan rumus future value dapat juga mencari A menghitung besar tabungan periodik dengan manipulasi rumus menghasilkan persamaan ini. Yang kedua, menghitung jumlah periode tabungan juga menggunakan manipulasi rumus untuk menghasilkan persamaan ini. Menghitung tingkat bunga tabungan tidak dapat dihitung secara langsung, tetapi menggunakan metode trial dan error, lalu interpretasi antara dua nilai bunga yang menghasilkan future value mendekati target. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dana pensiun. Dana pensiun adalah dana yang diserahkan oleh seseorang yang berhenti bekerja dan tidak mendapatkan gaji lagi. Pada usia produktif, orang-orang kebanyakan tidak memikirkan hal ini. Padahal tanpa perencanaan uang yang tepat, maka resiko saat akan memasuki masa pensiun akan lebih besar. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya setelah peserta tersebut mencapai usia tertentu. Kemudian, dana pensiun juga memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Yang pertama adalah pihak perusahaan. Bagi pihak perusahaan, dana pensiun merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh karyawannya. Lalu yang kedua, bagi karyawan itu sendiri, dana pensiun merupakan kepastian pendapatan dana setelah memasuki masa pensiun. Selanjutnya di Indonesia kita mempunyai DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan yang menurut OJK di tahun 2023 peserta dari DPLK mendapatkan manfaat sebesar 20% dana
dan sisanya wajib diberikan anuitas setelah mencapai atau melebihi total dana pensiun sebesar 625 juta. Namun, jika di bawah jumlah tersebut, maka dana akan dibayarkan secara sekaligus. Selanjutnya, bagi organisasi program pensiun, mereka mengelola dana pensiun itu dengan cara berinvestasi dengan macam-macam instrumen, dan mereka juga sekaligus membantu dan mendukung program pemerintah. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan soal anuitas dengan sekarang, yaitu mengenai dana pensiun. Jadi di cerita ini ada seorang peserta DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan bernama Ibu Iza. Ia mencapai usia pensiun normal, yaitu 55 tahun. Nah, dana manfaat pensiun yang telah terkumpul itu adalah 1,5 miliar. Nah, kalau di DPLK sendiri terdapat asumsi dan beberapa ketentuan. Yang pertama, batas wajib anuitas yaitu 625 juta. Yang kedua, maksimum pengambilan langsung yang bisa diambil secara langsung adalah 20% dari total manfaat pensiun yang terkumpul. Yang ketiga itu, sisa dana dari yang pengambilan langsung tadi wajib diberikan anuitas pada perusahaan asuransi jiwa. Nah, yang keempat, dengan asumsi tingkat bunga teknis yaitu 5% per tahun. Yang kelima, periode pembayaran ini dengan asumsi yang mencapai usia hingga 65 tahun, jadi 30 tahun periode pembayarannya. Nah, di sini pertanyaannya adalah yang pertama, hitungan jumlah dana yang diterima Ibu Liza secara sekaligus dari DPLK. Yang kedua, hitunglah jumlah dana yang wajib diberikan anuitas. Nah, yang ketiga, hitunglah besarnya pensiun bulanan yang akan diterima Ibu Liza dari perusahaan asuransi jiwa. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, kita masuk ke pembahasan soal pertama tadi, yaitu berapa total dana sekaligus yang bisa Ibu Liza terima secara langsung. Nah, tadi rumusnya dana sekaligus itu adalah 20% dari total MP. MP-nya tadi kita udah ketahui yaitu 1,5 miliar. Jadi langsung aja 20% dikali 1,5 miliar yaitu 300 juta. Jadi dana 300 juta ini bisa diambil secara langsung di awal oleh Ibu Liza. Kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu berapa sisa dana yang wajib dianuitaskan, yaitu total MP dikurang dana sekaligus atau dana yang 300 juta tadi. Nah, total MP kita berapa? Yaitu 1,5 miliar. Terus dana sekaligus kita yaitu 300 juta. Jadi sisa dana yang wajib dianuitaskan adalah 1,2 juta. 1,2 miliar. Nah, terus ditanya juga berapa sih pensiun bulanan yang diterima oleh Ibu Liza. Nah, ini kita ubah dulu N-nya menjadi bulan, karena tadi pertanyaannya adalah bulanan. Tadi kan N-nya 30 tahun, maka kita kali 12, maka total periodenya adalah 360 bulan. Lalu untuk dana wajib anuitasnya, yaitu present value, yaitu tadi total MP dikurang dana sekaligus, yaitu 1,2 miliar. Untuk tingkat bunganya sendiri, yaitu 5% tadi per tahun, dan kita ubah untuk menjadi per bulan, kita bagi 12 menjadi 0,42%. Sekarang kita masuk ke pencarian anuitasnya. Nah, kita tahu rumus anuitas yaitu PV dibagi 1 min 1 plus I pangkat 1% dibagi I. Nah, PV-nya kita langsung masukin aja yaitu 1,2 miliar. Setelah itu kita masukkan juga nilai I-nya yaitu 0,42% ya, dimana jika didesimalkan akan menjadi 0,042. Lalu kita masukkan nilai N-nya yaitu N bulan yaitu 360 dibagi I-nya 0,0042. Maka dari rumus ini akan dihasilkan anuitas yaitu 6.471.228,379 rupiah. Nah, jadi jumlah pensiun bulanan yang dapat diterima Ibu Liza adalah 6.471.228,379 setiap bulannya dengan asumsi periode penerimaan selama 30 tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tabungan pendidikan. Tabungan pendidikan adalah tabungan atau dana yang dipersiapkan oleh orang tua untuk kebutuhan pendidikan anak. Ini sangat penting, apalagi jika menargetkan program pendidikan lanjutan seperti S2. Lalu, di tabungan pendidikan ini terdiri dari dua instrumen, yaitu instrumen konservatif, yaitu asuransi pendidikan atau tabungan pendidikan yang dapat disimpulkan dalam instrumen konservatif ini merupakan instrumen yang melindungi dari resiko-resiko finansial. Selanjutnya yaitu instrumen
agresif atau contohnya itu reksadana saham atau campuran yang perlu dipertimbangkan untuk mengejar modal secara optimal karena biaya pendidikan S2 bertumbuh setiap tahunnya. Maka strategi yang efektif yang dapat kita gunakan untuk strategi tabungan pendidikan anak yaitu menggabungkan dua instrumen, yaitu instrumen konservatif dan instrumen agresif agar persediaan dana didapatkan secara tepat waktu dan mengurangi resiko-resiko yang tersedia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis perencanaan keuangan panjang untuk dana pendidikan dengan nominal akhir 100 juta dan jangka waktu 3 tahun atau 36 bulan. Fanya rutin membayar bulanan dengan dua pilihan. Yang pertama ada Bank BRI dengan bunga 2,7% per annum. Lalu ada reksadana pasar uang dengan imbal hasil 3,25% per annum. Pada konsep ini, kami menggunakan anuitas nilai yang akan datang yaitu future value. Mari kita bahas manakah yang sebaiknya kalian pilih agar sekolah bulanan paling ringan. Kasus yang pertama yaitu Bank BRI dengan bunga 2,7% per annum. Nah, kita bagi 12 terlebih dahulu menjadi 0,225%. Selanjutnya ada future value dengan 100 juta dan N 36 bulan. Nah, dengan itu kita harus menghitung dengan rumus future value sama dengan angsuran 1 ditambah I per N kurang 1 per I. Nah, setelah itu kita masukkan saja future value 100 juta, ini angsuran yang kita cari, lalu kita tambah 1 tambah 0,00225 pangkat 36 dari sini dikurang 1 per 0,0025. 100 nya kita tetap seperti selanjutnya 100 juta sama dengan A kali 37,46 dari mana? Dari perhitungan ini. Nah, habis setelah itu 100 juta dibagi 37,6 sama dengan 2.669.514.000,15. Untuk kasus yang kedua, kita menggunakan reksadana pasar uang dengan imbal hasil 3,25%. Lalu kita bagi terlebih dahulu karena kita menggunakan bulanan dibagi 12 dengan hasil 0,27%. Nah, di sini perhitungan tetap sama, future value 100 juta dan N 36 juta. Yang diubah hanya I 0,0027. Di sini kita tahu 100 juta sama dengan angsuran dikali 37,75 dan menghasilkan angsuran sebesar 2.649.000,62. Dapat kami simpulkan, pilihan terbaik bagi Fanya menggunakan reksadana pasar uang dengan imbal hasil 3,25% per tahun. Alasannya, setoran reksadana pasar uang lebih ringan dibanding Bank BRI. Dan semakin tinggi bunga, semakin tinggi setoran bulanan. Semakin tinggi bunga, semakin kecil setoran bulanan yang dibutuhkan untuk mencapai target dana. Baik, sekian presentasi kami mengenai hasil diskusi mengenai penerapan anuitas biasa pada dana pensiun dan juga dana tabungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa anuitas biasa ini tidak hanya berlaku di kelas saja, tapi juga ternyata mampu diterapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya pada kasus tabungan dan juga dana pensiun. Sekiranya itu presentasi kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.